Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman dan pendengar semuanya? Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan narasumber yang menarik ditemani di sini. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan podcast dengan tema tentang kemanusiaan dan keislaman. Sebelumnya di Ngaji Politik ini perkenalkan saya Fairuza Nur Zaman Hasani selaku moderator. Di sini saya ditemani dengan Gus Fafa nih ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Fafa, Gus Ahmad Mukhofa atau yang kerap atau akrab dipanggil sebagai Gus Fafa ini merupakan mahasiswa internasional dari University of Africa Sudan nih, luar biasa nih Gus. Jadi di University of Africa Sudan beliau mengambil fakultas Dirosah Islamiyah gitu Nggih, Dirosah Islamiyah. Dari fakultas Dirosah Islamiyah. Jadi saya punya kesempatan yang luar biasa sekali di sini bisa berbagi keilmuan ya, belajar dari Gus Fafa yang sudah pengalamannya di penjuru dunia nih Gus, sangat jauh sekali orang kita sini sekarang di Wonosobo. Nah, terus juga di kesempatan ini siang ini kebetulan kita sedang di depan Masjid Al Mansur yang merupakan masjid tertua gitu Gus di Wonosobo di hari Sabtu, dan ini di belakang kita masih banyak jamaah-jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan sibah-sibah Gus yang mau mengikuti kegiatan stonan atau stunan, itu rutinan seperti itu. Nah, alhamdulillah saya senang sekali Gus bisa bareng dengan Gus Fafa nih ya. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini pendengar semuanya, kita mau ngobrolin tentang isu kemanusiaan yang lebih penting daripada politik. Seperti dari dawuh Gus Dur sendiri itu yang suka dipegang nilai-nilainya oleh Gus Durian dan oleh teman-teman di NU niku, bahwa yang lebih penting daripada politik adalah soal kemanusiaan. Bagaimana kita peduli ya Gus, kita peduli dengan teman-teman bangsa setanah air dan terutama teman-teman yang membutuhkan di sekitar kita seperti itu. Nah, kita akan belajar nih Gus, nanti membahas tentang seperti apa sih sebenarnya pentingnya isu kemanusiaan itu, dan kita pakai studi kasus atau melihat dari contoh-contoh pengalaman Gus Fafa sendiri khususnya di Timur Tengah ini. Timur Tengah kan ya Gus, Gus Fafa sendiri kalau mendengar Timur Tengah sendiri kan, kita dari mahasiswa yang khususnya di Indonesia, saya sendiri kan sering dengar ngapain kuliah di Timur Tengah gitu kan, di sana banyak konflik, banyak civil war, perang kayak gitu, terus pemerintahannya nggak stabil, apalagi pas mungkin 2000-an awal itu kan masih banyak terorisme di mana-mana, itu ada apa jenenge Taliban, Al-Qaeda dan sebagainya, ini kan banyak banget. Nah, itu akhirnya kita menjadi takut. Nah, tapi Gus Fafa sendiri berani ke sana, berani ke Timur Tengah dan langsung belajar di sana nih Gus. Sebelum ke sana mungkin mau tanya nih Gus, pengalaman Gus Fafa sendiri kenapa kemudian memilih untuk belajar hingga ke Timur Tengah, diambil dari pengalaman mungkin di pondok pesantrennya dulu di mana Gus? Awal saya dulu itu masuk SMP atau di Sanawiyah itu, saya masuk di kajian, nyantri di sana kurang lebih hampir 8 tahun. Cukup lama ya nyantri tapi masih ndablek ini. 8 tahun di kajian Pati itu ya, sampai lulus aliyah. Terus habis itu hampir berhenti 2 tahun saya habis lulus kuliah, habis lulus madrasah aliyah itu hampir 2 tahun, baru kemudian saya berangkat ke Sudan. 2019 saya di sana. Kajen tuh termasuk pondok yang tua nih Gus. Iya, nggih. Ini termasuk beberapa ilmuwan, beberapa ulama kan dari sana juga. Sahal Mahfud itu kan kiai yang sangat karismatik ya Gus. Ada Pak Ulil Absar Abdallah. Pak Ulil Absar Abdallah juga menyampaikan namanya semacam sambutan atau tausiah atau syiar itu juga substansinya bagus banget itu. Beliau keren. Terus habis itu saya sebetulnya nggak terlalu berminat di Timur Tengah itu. Pengen saya hanya sekedar ngaji, entah itu nanti di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, pengennya gitu. Cuma dari orang tua coba dulu
daftar nyari kenalan untuk bareng-bareng kuliah di Timur Tengah gitu. Dan ya ada teman-teman juga yang minat ke sana. Ada beberapa sih, cuma nggak terlalu banyak. Dan kebetulan saya berangkat ke Sudan itu dari MOU Matlul Falah Kajen sendiri. Itu ada kerjasamanya dengan Sudan seperti itu. Makanya saya berangkat ke sana. Tapi kan kalau biasanya itu kita di Indonesia khususnya santri ya kan, kalau lanjut ke Timur Tengah itu biasanya pilihan mayoritas Mesir, ya Gus. Mesir, kalau nggak Mesir Yaman ya, itu paling banyak. Kenapa Sudan, Gus? Ya mungkin pilihan yang yang efisien dan murah mungkin kehidupannya di sana. Lebih murah daripada yang lain lah, bukan hanya Mesir. Kalau di Yaman sendiri kan ada biaya sendiri, tidak ada beasiswa. Juga nanti di Maroko juga persaingan ketat di sana. Yang mudah untuk diakses kan hanya Sudan, gitu. Dan ada jalannya gitu lewat beasiswa itu tadi. Itu seperti itu. Ya kemudian saya seleksi pemberkasan dan lain sebagainya. Akhirnya September 2019 saya berangkat Sudan. September 2019 sekarang berarti sudah sekitar 4 tahunan ya. 4 tahun. 4 tahunan di Sudan bersama. Kalau di Sudan itu tentang pas sampean di kuliah di sana itu Gus ya. Pernah nggak merasa mungkin kaget dengan budaya sana kayak gitu? Dengan mungkin kayak nilai-nilai keislamannya, apalagi aturan-aturan keislamannya gitu kan. Kita kan di sini cenderung Islam moderat ya, Islam Nusantara kayak gitulah. Tidak terlalu ketat kayak gitu aturannya, bisa membaur dengan budaya. Nah, kalau di sana itu seperti apa sih Pak? Jadi waktu awal-awal dulu saya di Sudan itu ya memang kaget gitu loh, nggak seperti di Indonesia. Memang di sana mayoritas Islam, itu mayoritas Islam, tapi ya budayanya yang berbeda memang. Itu yang jadi kaget itu pertama ketika saya habis sholat jamaah di masjid itu, orang sesama orang Sudan itu kalau ketemu habis sholat itu selalu menanyakan kabar kayak pertama miyah kulukoisin dan lain sebagainya. Itu habis wiridnya atau langsung? Selang berapa menit lah habis wirid itu seperti itu. Siapapun yang ditemui, siapapun itu, cuma terutama yang memang itu tetangga, itu lingkup tetangga, dan itu setiap sholat jamaah seperti itu. Ya kagetnya saya seperti itu. Awalnya alhamdulillah mempunyai kesan baik gitu. Disambut baik dengan warga lokal dan ternyata ramah juga seperti itu. Cuma yang menjadi perbedaan dengan Indonesia terutama itu masalah budayanya dan masalah budaya dan mungkin tata krama dan lain sebagainya itu yang berbeda. Kalau di Indonesia kan kalau dengan orang tua ya andap asor apalagi Jawa ya sebagainya. Kalau di sana tuh ya orang tua ya biasa gitu. Ya mungkin panjenengan juga tahu lah kalau orang tua di sana kan nggak ada panggilan Pak atau Mbah atau siapa, langsung panggil nama gitu. itu kayak gitu ya ternyata. Itu yang culture shock pertama kali lah. Tapi di sana tinggalnya itu di asrama siswa atau gimana? Di pondok atau apa namanya? Di sana kita bisa milih. Kita bisa milih antara nanti ikut asrama kampus atau kita cari kos-kosan. Itu kayak gitu. Ya setiap kita milih juga ada konsekuensinya. Masing-masing. Kalau kita nanti di asrama juga nanti hidup bareng sama teman-teman Afrika. Gitu. Jadi bukan Sudan. Bukan hanya Sudan saja. Mahasiswa internasionalnya banyak. Cuma ya mayoritas tetap orang-orang Afrika. Orang-orang Afrika kebanyakan mana, Gus?
kebanyakan Ethiopia, Hmm. Somalia, Hmm. terus daerah Afrika Tengah Selatan gitu. Itu berarti berkomunikasi sama mereka udah biasa juga. Ya hampir biasa. Oh, sama orang-orang Afrika ya kan. Iya. Di situ. Nah, kalau Gus Papa sendiri berarti di asramanya atau ngekos? Saya cuma hampir nggak ada 1 bulan di asrama, Oh. soalnya nggak betah. terlalu orang Indonesia. Liberal gitu, gabung gitu. Terlalu orang Indonesia kan. Oke. Kalau di sana nggak bisa rokok, nggak bisa Oh. apa itu. Jadi ya kita harus Oh, malah keluar. dilarang rokok itu kayak gitu. Dilarang. Dilarang? Iya. Walah. Haram Gus. Haram. Walah, itu bikin nggak betah Gus. Padahal ya diplomasi yang baik kan Lewat salah satu. rokok. Orang kalau rokok itu jadi lebih enjoy ngobrolnya, stresnya Iya. hilang ya kan Gus. Iya. Malah haram di sana. Itu awal-awal tapi Mm. tapi berkembangnya zaman dan semua budaya masuk, akhir-akhir ini orang-orang daerah sana biasa melihat orang yang merokok di jalan. Padahal sebelumnya tahun Jarang. 2019 itu masih jarang sekali. Orang rokok sambil jalan itu aja jarang Jarang ditemui. Ini paling banyak tuh orang Indonesia yang ngerokok. Tetap itu. Ini mereka ngerokoknya tuh bawa sendiri dari Indonesia atau rokok lokal? Ya kalau masih ada uang saku ya bisa beli gitu lewat kalau ada yang jual Jasa gitu. Ada. Tapi kalau nggak ada ya pas-pasan biasanya rokok lokal. Nggak ngelinting Gus di sana. Nggak ada. Nggak ada lintingan. Nggak ada lintingan. Oh, alah. Jadi termasuknya di sana itu apa ya? Mungkin masyarakatnya sangat heterogen ya Gus ya. Iya. Karena campuran dengan orang-orang Afrika Iya. gitu. Iya. Kemudian ada mahasiswa Indonesia. Kalau dari Barat, Asia, Timur itu ada atau jarang? Paling hanya mahasiswa dari Turki, Turki. dari Yaman ada, dari Mesir juga beberapa daerah situ. Untuk Eropa tidak ada. Kalau kesulitan selain tadi Gus mungkin yang Gus Papa ceritakan kan tadi budaya baru tentang bagaimana pengamalan Islamnya gitu kan, pas sholat dan sebagainya itu kadang memang sangat berbeda dengan budaya kita. Terus sapaan kepada orang yang lebih tua gitu kadang juga kita unggah-ungguhnya kan memang di sini kesantunannya luar biasa kita akuin gitu. Nah, selain kesulitan itu kira-kira ada apa lagi Gus yang dihadapi di sana gitu? Apa ya? Mungkin dari segi apa ya? Kita terlalu bebas di sana dalam hal pembelajarannya. Itu otomatis. Mungkin kan di lingkungan kampus dan semua ajaran kan masuk gitu. Meskipun basicnya Islam di sana, cuma nggak ada pembedaan antara nun sewu, ada yang liberal, ada yang ekstrim dan lain sebagainya. Itu yang tidak ada batasan di sini. Jadi kita kalau salah pergaulan, salah berteman dengan siapapun bisa saja mudah terpengaruh itu di kampusnya itu. Iya, di kampus, apalagi ya kampus dengan basicnya beberapa dosen juga Wahabi kan di sana. Seperti itu. Berarti kalau di Sudan sendiri tuh mayoritasnya apa Gus? Islamnya? Kalau secara bermadhab itu menganut Maliki. Iya, Maliki di sana. Cuma ya Maliki yang memang mungkin dilihat dari kondisi Sudan yang segitu susahnya dan ya pantasnya untuk Maliki. Iya. Tapi kalau ada beberapa yang seperti tadi ada Wahabi dan lain sebagainya, itu ada, cuma tidak. Ikhwanul Muslimin juga ada. Ada. Cuma tidak terlalu terlihat. Tapi dari mereka sendiri kan gini Mas. Saya kacamata dari NU di Indonesia gitu ya Mas. Gitu Gus, kayak kita kan kalau di NU sering pada saat pendidikan, pengkaderan atau ngobrol-ngobrol biasa aliran Wahabi itu sesat dan sebagainya. Memang ya mungkin mengatakan itu sebagai doktrin yang dilebih-lebihkan karena memang supaya menghindari gitu. Tapi kan sebenarnya kan nggak menutup kemungkinan kalau kita cuma ingin mempelajari atau membaca tentang itu sebagai referensi kan juga penting gitu. Tapi apakah kesan aliran-aliran ekstrim itu tuh semenakutkan itu loh Gus? Kayak
mereka tuh benar-benar pengen memprovokasi kita buat join atau nilai-nilai mereka tuh benar-benar sangat bertentangan dengan kita, karena kan kalau di sini kan kita nggak bisa lihat langsung Kak, makanya mungkin kalau pakai istilah mereka itu musuh itu kan kita nggak tahu musuh yang dihadapi seperti apa. Tapi kalau Gus Papa sendiri di sana kan kayak berhadapan langsung nih, napa jenenge face to face nih. Oh ini orang Wahabi, oh ini orang itu kan kayak face to face gitu. Nah, itu gimana? Kalau sepengetahuan saya ya, kalau yang terjadi pengalaman di sana itu biasanya kita perbedaan dalam hal beda guru ngaji itu. Jadi selain kegiatan kampus, setelah kegiatan kampus selesai itu biasanya ada kegiatan diskusi atau ngaji. Itu tempatnya di kampus atau di musola-musola dekat kayak gitu? Ada yang di tempat di masjid dekat dengan kampus, ada juga yang kita punya, kalau di NU ada wismanya sendiri, kantornya sendiri. Kita ada kegiatan di sana. Cuma ya itu biasanya perbedaannya dalam hal ya pemikiran ketika ngaji itu, ketika diskusi. Dan biasanya kalau kita agak kelihatan melakukan kesalahan dari NU misalnya, itu biasanya dari mereka langsung head comment gitu. Mainnya seperti itu. Komentarnya yang benar-benar kayak mungkin kayak kebencian gitu Gus. Iya, seperti itu ya. Biasa langsung nyindir lewat status dan lain sebagainya. Terus ketika ada perkumpulan dari mereka, ya komentarnya di situ. Mainnya seperti itu. Tapi kelompok mereka kuat juga Gus, secara organisasi gitu. Agak-agak kuat. Cuma ya seperti itulah, hanya lingkup-lingkup seperti itu kecil. Lingkup kecil. Itu hanya di lingkup orang Indonesia ya yang di sana. Kalau untuk orang Sudan, meskipun mungkin ada pemikiran yang Wahabi, cuma nggak sekeras itu. Berarti orang Indonesia juga ada yang menganut itu? Ada. Kan mereka kuliah di sana itu juga banyak jalurnya kan, tidak hanya lewat jalur Kemenak, ada yang lewat sekolahannya sendiri dan lain sebagainya itu banyak. Yang memang terafiliasi dengan aliran itu mungkin di sana. Wah, ternyata kayak gitu ya Gus ya. Tantangannya sendiri gitu. Cuma kalau berbicara tentang mungkin yang lebih skop lebih luas nih Gus ya. Tadi kan mungkin udah keseharian kita membahas sedikit gitu kan, lebih luas. Nah, dari pemerintahan Sudan sendiri gitu Gus, melihat tanggapan atau respon pemerintahan dengan mahasiswa internasional atau khususnya dengan kebijakan keislaman di sana tuh kayak gimana sih Gus? Mungkin yang sepahaman saya itu di Sudan sendiri sekarang itu sudah menganut demokrasi kan. Menganut demokrasi dengan adanya presiden dan ada beberapa partai dan lain sebagainya. Itu pun masih berkiblat dengan Saudi Arabia. Kiblatnya ke sana. Untuk terutama dalam hal peraturan hukum itu masih berkiblat dengan Saudi. Contoh halnya seperti ketika Saudi mengeluarkan peraturan mengenai perempuan boleh mengendari mobil kendaraan, itu dari Sudan ikut-ikutan seperti itu. Itu yang saya ketahui seperti itu. Jadi untuk pemerintah kayaknya sih masih nggak bisa berdiri sendiri gitu. Masih ada backingan dari negara-negara lain yang berpengaruh. Tapi ada kayak Kemenaknya sendiri ada Gus? Ada. Ya beberapa kali dari NU juga, teman-teman NU ketika mengadakan seminar internasional juga mengundang mereka. Karena dulu kan dulu Gus Dur juga kan pernah rawuh di Sudan. Kalau tahunnya saya lupa. Itu pas udah jadi presiden atau pas ketua umum PBNU? Kayaknya masih PBNU. Masih PBNU. Masih PBNU dan ya disambut baik sama masyarakat Sudan. Lah pengennya NU yang sekarang ini kan ingin melanjutkan misi perdamaiannya Gus Dur. Nah, itu. Ya
memang ya Gus Dur di kesana kan ya salah satunya ada misi perdamaian itu yang kita tahu kalau di Timur Tengah itu pasti terjadi konflik antar suku, Nah, antar agama, dan termasuk sebagainya. Sudan juga Gus itu. Termasuk suku. Iya, suku banyak. Itu konflik suku itu seperti apa sih Gus sebenarnya itu kayak perang apa di kayak mungkin kita nek ngobrol Indonesia gitu kan mungkin Iya. antar apa perang antar kabupaten apa gimana gitu. Saya masih kebayanginnya gitu. Mungkin kalau bisa digambarkan ya seperti yang panjenengan tahu di mana di Papua itu. Seperti itu. Ya sama-sama daerah situ, cuma beda suku. Oh, beda suku. Ya, beda Berarti suku. pride-nya tuh lebih ke suku bukan ke aliran Islamnya. Enggak, sama sekali tidak ada. Kalau untuk aliran Islam khusus untuk pribumi Sudan itu masih ada remnya melalui Torekoh. Oh, pakai toriko. Ya, di sana itu Torekoh masih Berarti pakai sangat masih gitu ya. Kuat ya. menjamur di sana. Berarti Lebih banyak. ada sosok kayak ulama atau ulama besar yang sangat dihormati di sana kayak Iya, gitu. iya, ada. Pertorikotnya itu. Nah, pertorikohnya pasti ada mursyidnya di sana. Dan di Sudan juga di pemerintahan ada namanya Majma' Sufi. Itu perkumpulan para sufi, para mursyid torikoh itu diwadahi sama pemerintah. Kayak MUI-nya kita Ya, berarti. seperti itu. Berarti ketika ada kalau masalahnya berhubungan dengan aliran itu pemerintah tinggal megang atau nyekeli pemimpin mursyid torikoh itu Ya. udah bisa tenang masyarakatnya gitu. Kalau mungkin ya, Yeah. itu kan hanya sebagai wadah kan. Heeh. Pengennya juga seperti itu, tapi kenyataannya yang saya tahu juga itu ketika ada beberapa konflik atau beberapa masalah yang terkait dengan agama itu masih belum bisa bersatu. Antar torikoh itu masih belum bisa bersatu. Ya mungkin torikoh A pendapatnya A, torikoh B pendapatnya B. Ya kekeh dengan pendapatnya masing-masing. Jadi tidak kok jadi satu seperti kalau di Indonesia kan ada NU. Iya, ketika kita ada mungkin Kementerian Agama ada itu yang biasa sebelum Ramadan atau itu Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Isbat. Hilal. Sidang isbat itu kan sepakat jadi Ya. satu. Oh Ya. ya gitu. Itu Di sana belum kayak gitu. Belum ada. Belum ada ya. Mungkin ya syukurnya di Indonesia kan beda pandangan, beda beda pendapat, cuma ada wadahnya dan bisa jadi adem dengan setelah kesepakatan itu. Kalau di Sudan sendiri masih berbeda-beda. Itu. Kalau konflik antar sukunya itu kira-kira kalau di gampangnya Gus Papa bisa gambarkan, deskripsikan mungkin kayak gimana sih Gus konfliknya mempengaruhi ke ketenangan dalam pembelajaran di sana juga seperti apa gitu. Kalau untuk antar suku, antar kabilah itu biasanya di daerah masih pinggiran Sudan, pedalaman Sudan. Jadi kalau jauh dari ibu kota itu. Jauh dari ibu kota. Pernah hampir 1 tahun lebih kayaknya. Itu ada konflik itu di daerah namanya Madani, Jazirah. Daerah namanya Jazirah, tepatnya di dekat Madani. Itu antar kabilah, antar suku itu konflik, dan selama konflik itu akses semua jalan ditutup. Nah, jadi teman saya mau main ke sana tidak bisa. Ya malah dicegat dan ya lain sebagainya, ada pengecekan identitas dan itu. Kalau bisa malah disuruh putar balik waktu itu. Soalnya namanya konflik bisa sampai saling bunuh-membunuh gitu. Dan bahkan orang lewat pun nggak peduli bisa dibunuh juga gitu kayak gitu. Kalau misal ke medan konfliknya gitu. Mungkin kalau untuk orang asing yang ke sana masih dihormati dan masih dijaga. Kalau bisa jangan sampai ke sini dan Cegah dulu ya. Dicegah. Seperti itu. Kalau untuk orang Sudannya sih ya, saya kurang tahu gitu. Itu seperti itu. Berarti memang kacamata kita ketika melihat Timur Tengah dengan keislaman kemanusiaannya itu memang satu mungkin
rasa egoistik dari masing-masing kabilah tadi Ya, masih ada lah, masih. masih ada dan masih kuat kayak gitu. Bagaimana kan peran pentingnya pemerintahan dan ulama sebagai tokoh agama itu kan penting buat mendamaikan, menstabilkan gitu. Ya. Terus tadi pengalaman Gus Fafa juga menyampaikan gimana perjuangan nih ya Gus ya, perjuangan buat belajar ini, belajar itu apa namanya, ketika kita belajar di luar negeri khususnya kan nggak cuma belajar ilmu tapi belajar tentang kemanusiaan dan budaya itu ya Gus, pentingnya yang diterapkan ke Indonesia, yang harapannya itu nantinya itu ketika udah pulang kembali ke Indonesia itu juga udah tahu nih masalah di luar tuh kayak gini gitu. Dan apa namanya, resep atau strategi buat solusi di sana juga pelan-pelan bisa diterapkan di sini supaya nggak terjadi konflik sebesar sana kayak gitu, mungkin kayak gitu. Nah ini menarik ini Gus, ketika ngomongin Sudan kembali nih, ketika kita bandingin sedikit sama di Indonesia ini Gus. Nah, orang Sudan sendiri itu ketika ada katakanlah mungkin kayak musibah atau tetangganya kena musibah atau ada dari masyarakat lain yang mungkin membutuhkan pertolongan, bantuan ekonomi dan sebagainya, kita kan ada kayak galang dana, terus mungkin dari berbagai website, dari berbagai NGO gitu, itu bikin movement gerakan kayak gitu. Bahkan ketika ada pemerintah, ya mungkin mohon maaf ini ya pemerintah, ketika ada pemerintah kebijakan katakanlah BBM naik atau KUHP kita masyarakat apalagi dari aliansi mahasiswa protes ya kan, adakan protes demo. Nah di sana tuh kayak gimana? Satu tadi kaitannya dengan kepedulian sosialnya, baik khususnya bagi pribumi sana ya guys, bagi pribumi sana. Yang kedua ketika ada nih pemerintah ngeluarin kebijakan ini, nah kalian dari mahasiswa mungkin terdampak. Nah sebenarnya itu apakah menyuarakan atau ya udah biasa aja? Nah kayak gitu itu gimana kira-kira? Kalau dalam hal kepedulian sosial ya. Pernah dulu ada bencana banjir 2020 kalau nggak salah, atau 2021. Di sana banjir. Di sana tak banjir. kira tuh gambarannya tuh Timur Tengah gurun semua Gus. Ya, di sana kan ada, di Sudan itu punya Nil. Oh, jadi Nil itu juga lewat situ. Lewat Sudan. Nah itu ketika itu banjir dan memang yang saya tahu itu dari pihak negara Sudan sendiri, Nun Sewunya itu tidak terlalu punya rasa seperti itu. Ya mungkin dengan sulitnya akses, jadi mereka terbatas untuk menjalankan misi sosial seperti itu. Jadi biasanya yang peka ya tetap orang Indonesia. Oh malah orang Indonesianya. Orang Indonesia itu ketika itu langsung Keren buat Indonesia, ya. langsung buat komunitas, buat tim kepedulian sosial untuk korban banjir di sana. Itu sampai perjalanan aja sampai 12 jam lebih. Terus ketika sampai lokasi itu harus nyebrang dulu. Nyebrang sungai yang banjir itu, sampai lewat pedesaan, sampai pakai kapal itu, pada logistik banyak. Setelah itu ya disalurkan mereka yang membutuhkan. Jadi memang untuk orang-orang yang di Sudan sendiri, masalah sosial mungkin belum sadar mengenai hal itu, untuk menolong sesama. Kurangnya akses juga. Malah yang lebih sering itu ya dari berbagai negara, termasuk tadi Indonesia. Terus juga biasanya itu di momen Ramadan sebelum buka puasa itu relawan teman-teman dari Turki biasanya menyediakan buka puasa bersama-sama itu. Hampir setiap hari itu. Gratis. Oh. Buka puasanya aja itu nggak sekedar snack, langsung makan berat. Itu setiap hari. Itu satu asrama itu difasilitasi makan gratis. Masya Allah. Berarti memang malah peran sosialnya di mahasiswa ketika udah di ranah internasional, khususnya di Sudan itu malah terbangun sendiri, terbentuk ya Gus ya. Ya memang dengan kenyataan kehidupan di sana itu serba kekurangan, prihatin. Ya udah enak hidup di Indonesia kan, terus ganti di sana terus kaget. Makanya kita ada mungkin sifat kepedulian kita itu bangkit Pak, meningkat. Gitu. Malah kadang sih
Ya mohon maaf ini teman-teman mahasiswa yang di Indonesia malah kadang sama lingkungannya ya Gus ya, sama kepekaan sosialnya malah mungkin ketika di kampus menyuarakan buruh tani ya kan, buruh tani kita perjuangkan, tapi pas di rumah gitu, di rumah ada tetangganya petani sedang gagal panen nggak dibantu misal ya kan, nggak dapat logistik kena covid kan nggak dibantu. Bahayanya seperti itu. Jadi memang pentingnya kita mungkin ya dari Gus Papa sendiri juga, saya sendiri juga belajar kayak sebagai akademisi kita memiliki tanggung jawab keilmuan ya Gus, khususnya keilmuan, karena ya kalau belajar dari kitab taklim itu kan ilmu yang kita pelajari itu memiliki kewajiban buat mengamalkan kayak gitu. Nah, tapi selain mengamalkan dari keilmuan ya kita juga harus menerapkan nilai-nilainya, menerapkan nilai-nilainya. Jadi manfaatnya bukan ke kita sendiri, manfaat ilmu ke kita sendiri udah ya, apalagi mungkin yang kuliah sampai ke luar negeri kalau cuma buat diri sendiri ya pemborosan, kamu egois gitu. Yang biayai orang tua bahkan ikut andil di situ ya kan, tapi malah ketika pulang cuma dirasakan sendiri kan, bahaya Gus. Nanti kalau dibagikan ke banyak orang, siapa tahu ada orang-orang yang di situ nek di pesantren itu bahasanya dapat hidayah ya Gus ya, dapat hidayah atau dapat barokah dari ya tanpa kita sadari ternyata tergerak karena aksi kita, karena ilmu kita kayak gitu kan, luar biasa. Barangkali itu Gus obrolan kali ini gitu ya. Sebelum kita tutup ini Gus, kira-kira pesan dari Gus Papa sendiri buat teman-teman, bisa teman-teman mahasiswa, bisa dengan pendengar semuanya secara umum, khususnya dari yang kita bicarakan tadi soal isu kemanusiaan, soal keislaman di Sudan, supaya kita ini satu ya, menurut saya lebih bersyukur nih kita hidup di Indonesia ya kan, dengan Islam yang majemuk tapi tetap moderat, tetap damai. Itu satu. Yang kedua juga kita semakin termotivasi ini Gus, termotivasi buat makin semangat lagi buat berjuang untuk peradaban keislaman yang lebih maju. Mungkin pesan yang bisa saya sampaikan ini terkait kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup di negara yang Masya Allah ini sangat majmuk, sangat subur dan lain sebagainya. Kita patut bersyukur dengan hal tersebut, karena selain di negara Indonesia itu serba kekurangan, serba bermasalah dan lain sebagainya. Kita hidup di Indonesia itu patut bersyukur. Kita ingin apapun, kita ingin pergi kemanapun, di Indonesia mudah aksesnya, tercukupi dan semuanya dijamin keamanannya. Kalau di sana itu ya berbeda dengan negara-negara lain yang memang terjadi konflik, terutama itu yang patut kita pikirkan kembali. Kita hidup di Indonesia itu harus sering-sering bersyukur. Sudah nggak usah mengeluh, nggak usah minta aneh-aneh. Panjenengan hidup di Indonesia itu udah bersyukur sekali. Surganya dunia itu di Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Dan ya untuk teman-teman yang masih belajar dan melakukan kegiatan kemanusiaan, terus semangat, terus berjuang, karena Indonesia patut diselamatkan, patut untuk diperjuangkan kemanusiaannya, karena tidak ada lagi tempat atau negara untuk diperjuangkan selain di negara kita tercinta. Luar biasa nih. Terima kasih banyak Gus, mungkin atas pesan-pesannya jadi pembelajaran buat kita semua ya. Kemudian juga satu kesimpulan terakhir tadi yang mengutip dari Gus Papa sampaikan gitu, kita tuh udah bersyukur dengan negara ini gitu. NKRI harga mati ya Gus, NKRI harga mati kayak gitu. Indonesia itu dengan keislaman yang majemuk tadi, secara kita menganut pluralisme gitu yang disampaikan Gus Dur itu, bahwa kita itu negara yang sudah sangat komplit lah. Bahkan akhirnya kan dari Timur Tengah sendiri kan sadar Gus, kiblatnya keislaman yang sebenarnya menerapkan nilai-nilai mungkin piagam Madinah ya, masyarakat Madinah kan bukan Arab, bukan Mekah, bukan Mesir, Yaman dan sebagainya, tapi Indonesia ini gitu. Di Indonesia ini kita bukanlah negara Islam, Darul Islam, tapi Darussalam, negara keselamatan. Mari kita jaga bersama gitu.
Mungkin itu, semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih Gus Papa. Sampai semoga lancar kuliahnya juga, selesai studinya dan bisa bareng-bareng berjuang bersama gitu ya Gus. Sampai bisa bertemu di kesempatan lainnya kan mudah-mudahan Gus. Insyaallah. Itu saja dari kami. Sekian di Ngaji Politik di kesempatan ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gus. Matur nuwun.